Berita yang tidak begitu mengejutkan datang dari Manchester United yang mana mereka memecat pelatih kepala yaitu Erik ten Hag dan juga digantikan oleh Van Nistelrooy yang notabene adalah asisten pelatih dari ten Hag. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan dipecatnya ten Hag oleh MU kayak gitu. Gini, tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini silahkan ditekan tombol like-nya terlebih dahulu, oke? Gini, ya aku salah satu orang yang setuju atau ngebet di awal-awal ketika Ole dipecat. Aku bilang bahwasanya yang pantas menggantikannya itu adalah Erik ten Hag. Bukan karena mereka menang lawan Madrid di UCL, enggak. Tapi sebelum itu aku melihat permainannya di Ajax itu outstanding atau luar biasa lah gitu. Maka dari itu aku bilang, aku rindu, aku ingin melihat MU itu bermain gayanya City, gayanya Liverpool. Arsenal belum belum inilah pada waktu itu kan, belum 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 step up lah pada waktu itu. Maka aku bilang, aku ingin melihat MU bermain position ball dengan bola yang mengarah ke depan, bukan kiri kanan belakang mengandalkan counter attack. Maka aku bilang Erik ten Hag adalah salah satu pelatih yang bisa menerapkan gaya tersebut. Makanya aku bilang, oke, Erik ten Hag in, Ole out atau Carrick out. Oke. Maka dari itu dipecatlah Ole. Masuklah itu uh, Michael Carrick sebagai pelatih sementara, kemudian masuklah si Rangnick sebagai pelatih interimnya sebelum digantikan sama Erik ten Hag. Kemudian di musim berikutnya datanglah Erik ten Hag. Oke. Hal pertama yang dilakukan Erik ten Hag adalah membuang-buang, kasarnya adalah sampah. Dia buang kayak De Gea, bukan musim pertamanya ya, setelah musim pertama. De Gea, Ronaldo, McTominay, Wan-Bissaka, kemudian Varane. Ya semua banyak lah pemain yang di yang dibuang oleh Ten Hag. Nah, maka dari itu, tapi dia udah buang segala macam, tapi mainnya nggak begitu impress kalau aku bilang. Bahkan sama Chelsea yang sekarang ini, kalau aku bilang ya, kita kan selalu mengejek Chelsea, pemainnya banyak, bla bla. Tapi mainnya itu progresif, ada peningkatan, mainnya itu enak untuk dilihat gitu. Sedangkan MU menang, iya menang, cuman mainnya itu tidak tidak apa ya, tidak semenarik itu untuk ditonton kayak gitu. Nah, kemudian kalau aku bilang seharusnya di musim lalu Erik ten Hag itu udah dipecat. Alasannya sederhana. Satu, gaya bermain enggak sangat tidak enak dilihat gitu. Alasan dia, ya pemain kita cedera. Oke, ya benar. Tapi apakah City, Liverpool itu tidak mengalami cedera? Cedera juga. Tapi apa? Liverpool dan City bahkan juara, Liverpool itu bisa 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 masuk tiga besar. Kemudian Real Madrid itu cederanya banyak, tapi apa? Mereka juara La Liga, mereka juara UCL. Jadi kalau alasannya adalah cedera pemain, ya menurutku seorang pelatih nggak boleh mengatakan kita cedera sekian sekian banyak pemain. Kita cedera sekian banyak pemain sehingga kita nggak bisa bermain sesuai apa yang kita inginkan. Ya kalau kau pelatih hebat, kau rubah sistemmu, cari pakem yang sesuai dengan apa yang ada di skuadmu sekarang. Baik itu pemainnya cedera ataupun banyak pemain yang tidak mengikuti gaya. Jangan 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 stuck dengan kepalamu yang keras mengatakan bahwa saya pemainnya nggak bisa ya. Sistemmu kau rubah. Kan itu ciri-ciri pelatih yang bagus. Pelatih yang bagus menurutku adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kondisi skuadnya. Jadi kalau dipaksain dipaksakan apa filosofi lah bahasa filosofi dia dipaksakan sementara pemainnya nggak bisa, ya rasa itu pelatih keras kepala. Contohnya siapa? Contohnya itu contohnya itu adalah Jose Mourinho. Lihat gimana karirnya sekarang, dia memaksakan bermain bertahan lalu counter attack, sedangkan banyak tim yang dipegang dia itu bisa bermain menyerang, tapi dia malah memaksakan filosofinya. Artinya apa? Dia nggak bisa survive lebih dari 2 musim kan di klubnya gitu loh. Rata-rata musim ketiga dipecat di pertengahan jalan. Itulah yang terjadi kalau pelatihnya itu keras kepala kayak gitu. Nah itu yang yang pertama adalah musim lalu seharusnya dia udah dipecat karena terlalu banyak alasan, kemudian terlalu banyak apa ya, kalau kami bilangnya di orang Batak bilang terlalu banyak cingkunek kayak gitu, nggak bukan seorang seorang leader gitu, terlalu banyak alasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nggak bisa melihat pemain. Gini, ya seperti yang aku bilang di awal, aku salah satu orang yang
menyarankan Erik ten Hag MU itu merekrut Erik ten Hag, yang juga aku salah satu orang yang pertama mengatakan Erik ten Hag itu out gitu. Salah satunya adalah dia nggak bisa melihat pemain. Dia buang banyak pemain. Contoh kayak De Gea, Varane, Ronaldo, ribut sama Sancho, kemudian banyak pemain. Oke, nggak ada masalah. Kalau aku sepakat dengan pemain yang dijual dia, tapi mbok ya datangin pemain yang bisa menggantikan posisi tersebut gitu. Oke, dia buang De Gea. Yang didatangkan siapa? Onana. Onana, oke, secara ball playing goalkeeper, oke, dia bisa menimang-nimang bola. Tapi refleksnya kan juga nggak sebagus itu. Malah lebih sering blundernya daripada bermain bagusnya gitu. Terus kau buang Ronaldo, tapi yang kau beli itu pemain muda kayak Højlund, Zirkzee gitu. Bagaimana mungkin pemain yang kayak gini bisa menggantikan sosok Ronaldo yang di musim lalunya itu adalah top skor ketiga Liga Inggris di usia dia yang 39 tahun. Kau beli Højlund yang musim lalu itu nggak cetak lebih dari 10 gol di Liga Inggris kalau aku nggak salah. Jadi kan stupid, kan bodoh kayak gitu menurutku, ngerti nggak? Jadi ya kalau menurutku agak aneh aja dengan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag kayak gitu. Kemudian dari kan berita yang keluar adalah Erik ten Hag tidak lagi boleh membeli pemain sesuai keinginan dia. Dia hanya menunjukkan posisinya, maka Ineos yang akan memilihkan pemainnya. Oke, itu kan baru setelah Ineos datang. Sebelum itu kan dia bebas memilih pemain yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dia katakan sebelum menandatangani kontrak. Oke, sebelum datang Ineos, pemain ini didatangkan dia di musim pertama. Lisandro Martinez, kemudian Eriksen gratis nggak kita hitung. Lisandro Martinez, kemudian Casemiro, kemudian Onana, kemudian Mason Mount, kemudian Højlund, kemudian Anthony, kemudian siapa lagi? Malaysia, kemudian udah itu aja sih kayaknya. Kurang lebih itulah. Dari 7 pemain yang aku sebutkan ini yang bisa step up itu kan cuma Lisandro Martinez sama ya Casemiro lah. Sementara yang lainnya Malaysia banyak cedera, kemudian Mason Mount banyak cedera, Anthony banyak mutar-mutar. Højlund satu lagi, Højlund yang mungkin Højlund bisa lah, tapi belum sampai kepada level yang bisa ngangkat MU gitu kan. Kebanyakan pemainnya kan dibeli dia, dan selama dia datang dia udah nghabiskan uang kurang lebih berapa, 7 triliun mungkin kalau dirupiahkan ya. Dan sementara permainnya masih gitu-gitu aja. Alasan dia tetap satu, kita banyak cedera, kita punya bla 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 bla, kita klub yang nomor 2 terbaik setelah City karena kita dapat 2 trofi di 2 musim terakhir. Iya benar, cuman kan main bola itu nggak hanya menang dan trofi, tapi yang lainnya itu adalah cara kau untuk bermain. Kan itu yang paling penting gitu. Karena orang nonton bola itu bukan hanya melihat gol ya, tapi proses terjadinya gol dan proses bermainnya. Kan itu yang mau kita lihat juga, bukan hanya gol ya. Gol yang penting, cuman kan yang lebih penting dari itu hal dibalik itu semua kayak gitu menurutku. Dia nggak bisa ngeliat pemain. Bagaimana mungkin kau beli pemain kayak Mason Mount yang udah sering cedera, dan di 2 musim terakhir dia di Chelsea dia nggak menunjukkan apa-apa, lebih banyak cederanya daripada pemain bagusnya. Kalau Anthony aku wajar. Waktu dia di Ajax luar biasa ini pemain. Ke MU ya di 5 laga awal bisa dibilang luar biasa ini pemain. Setelah itu flop. Kemudian Lisandro Martinez oke, Casemiro oke, Malaysia 2 tahun terakhir dia nggak pernah main, lebih banyak cederanya kayak gitu. Kemudian siapa lagi? Højlund oke, masih bisa kita maafkan dengan usia dan performa dia sekarang, masih bisa lah kita maafkan gitu. Tapi di lain selain itu rasaku ya agak agak apa ya agak agak sedikit gambling dia membeli pemain-pemain ya. Pokoknya intinya pemain-pemain yang dia beli banyak yang nggak bagus ya lah kayak gitu, banyak yang nggak bisa terbukti secara permainan maupun secara hasil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penggantinya Ten Hag. Nah untuk interim ya udah seperti yang ku bilang ya, pecat Ten Hag, gantikan sementara itu oleh Van Nistelrooy. Van Nistelrooy ini kan juga bukan pelatih sembarangan lah. Di PSV dia di musim sebelum atau 2 musim sebelumnya dia peringkat 2 kan. Dia peringkat 2 artinya secara hasil dia nggak buruk-buruk amat. Cuman secara permainan ya aku jujur-jujur aja nggak pernah melihat cara bermain dia saat melatih, karena di Liga Belanda juga ngapain juga nonton Liga Belanda kayak gitu kan. Jadi ya secara wibawa mungkin dia lebih dihormati pemain lah karena dia legend. Tapi masalahnya banyak juga pemain-pemain legend itu yang melatih klubnya, ketika pensiun melatih klub yang dimana dia bermain itu banyak juga yang dipecat. Contohnya Frank Lampard di Chelsea,
Oke, Xavi di Barcelona, Ronald Koeman di Barcelona. Siapa lagi? Gattuso kayaknya pernah melatih AC Milan. Gattuso dipecat juga gitu. Ole bahkan dipecat juga, walaupun Ole nggak legend menurutku. Kemudian sekarang Van Nistelrooy. Nah, semoga ya Erik ten Hag, semoga Van Nistelrooy ini bisa membawakan wibawa dia karena dia legend, salah satu top skor juga di MU juga gitu sepanjang masa. Semoga dia bisa menguasai, yang pertama adalah menguasai ruang ganti terlebih dahulu, ruang ganti terlebih dahulu sehingga dia bisa menguasai pemain-pemain, apalagi kan pemain-pemain MU sekarang banyak Belandanya gitu, banyak Belanda ataupun pemain yang berasal dari Belanda gitu, kayak Onana, Lisandro Martinez, Mazraoui, De Ligt, kemudian Zirkzee, kemudian siapa lagi, Anthony. Artinya pemain-pemain yang ada di MU sekarang banyak lah yang berkaitan dengan Belanda, baik itu Liga Belanda maupun warga negara Belanda kayak gitu. Jadi hal pertama yang harus dikuasai oleh si Van Nistelrooy adalah ya ruang ganti. Itu yang paling penting. Ya selama ini Erik ten Hag nggak bisa menguasai itu, dia nggak bisa menguasai, kayak kan udah kelihatan di beberapa match terakhir pemain kayak Rashford, pemain kayak Zirkzee, pemain kayak siapa lagi, Casemiro, banyaklah pemain yang udah nggak niat lagi main di bawah Erik ten Hag karena mereka mungkin melihat ini pelatih nggak se eksepsional itu kayak gitu. Jadi ya pemain itu udah malas-malasan. Dan nggak, udah kelihatan kok dari gesturnya mereka, dia udah nggak mau lagi dilatih sama Erik ten Hag kayak gitu. Nah kemudian ya itu yang harus dilakukan oleh Van Nistelrooy. Ya tapi kita tahu juga seperti yang aku bilang bahwasanya nggak semuanya pemain legend itu ketika jadi pelatih mereka nggak dipecat juga seperti yang aku sebutkan. Nah yang terakhir itu adalah siapa yang akan menjadi pelatih tetap MU ya. Rasaku aku seperti kebanyakan pendapat orang lah, Van Nistelrooy secara hasil kayak aku bilang nggak buru-buru amat di PSV. Kalau dia kan jadi interim sekarang, kalau ya kasih aja kesempatan sampai ya mungkin sampai pertengahan musim ini, kan bentar lagi pertengahan musim. Kalau hasilnya bagus ya lanjut sampai akhir musim. Kemudian ketika di akhir musim hasilnya lumayan, ya udah dia aja yang jadi head coach gitu. Nggak ada masalah kalau aku bilang. Selagi dia memang bagus. Tapi kita berandai-andai bagaimana kalau misalkan dia tidak bisa menunjukkan performa seperti yang kita harapkan. Ya udah, ya ganti dengan siapa ya, seperti yang sudah aku bilang, jangan ambil lagi pelatih dari Belanda. Pelatih Belanda itu katrok semua. Kalau pemain ya oke, top banyaklah pemain Belanda yang top di masa lalu maupun sekarang, tapi pelatih kalau dari dulu aku nggak tahu lah ya, dalam 20 tahun terakhir coba sebutkan, tulis di kolom komen siapa pelatih Belanda yang top lah secara hasil maupun secara permainan dalam 20 tahun terakhir. Rasaku sih nggak ada. Maka dari itu ambil pelatih cuman dari dua negara, Spanyol ataupun dari Jerman, karena terbukti di beberapa liga top Eropa yang bisa mengangkat timnya baik itu juara bagus secara hasil maupun secara permainan ya cuman dua pelatih, Jerman ataupun dari Spanyol. Itu doang gitu. Ya kalau Spanyol banyak lah kayak Pep sekarang, Enzo Maresca, kemudian Arteta, kemudian siapa lagi? Banyak lah gitu. Kemudian dari Jerman ya siapa? Sekarang Hansi Flick, kemudian Nagelsmann ya gitu. Jadi kalau aku bilang kalau memang mau di akhir musim memecat, nggak mau memperpanjang si Van Nistelrooy-nya, ya rasaku ambil dua pelatih. Kalau dua pelatih itu antara satu, kalau nggak Xabi Alonso ya sama Nagelsmann, atau dia pertengahan musim kalau nggak sesuai si ini, karena Alonso kan nggak mungkin ya karena dia udah melatih Leverkusen, pasti dihabiskan dia sampai akhir musim gitu kan. Ya kalau kerusakannya udah parah betul dibuat sama Van Nistelrooy, ya udah ambil Nagelsmann aja di pertengahan jalan. Orang bilang ya dia kan melatih Jerman ya nggak ada masalah, selagi MU punya uang ya bayar aja sama federasinya Jerman, ambil aja Nagelsmann. Toh ya Nagelsmann juga menjadi pelatih Jerman kan bukan karena karirnya sudah habis, tapi memang ya daripada nganggur ya udah mengabdi aja untuk negara, kan begitu pemikirannya si Nagelsmann. Jadi kalau menurutku ya pelatih yang paling masuk akal untuk diambil di pertengahan musim, kalau nggak Nistelrooy. Kalau misalnya permainannya bagus ya udah sampai akhir musim. Kalau permainan juga nggak bagus ya ambil Nagelsmann aja di pertengahan jalan. Kalau itu aku yakin si Nagelsmann kayaknya bisa lah. Apalagi Nagelsmann juga bukan pelatih ecek-ecek kayak gitu. Oke? Rasaku itu aja pendapatku tentang dipecatnya Erik ten Hag. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur.